ego kalian itu dikedepankan ya untuk mendongkel pohon yang super besar itu, tapi dengan cara cangkok atau bibitan-bibitan dari biji yang tumbuh itu bisa saja 2,5 tahun bro. Sekian, mantap sekali nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngecek untuk kali ini program akar bonsai loa yang dulu ditanam 1 batang lidi ya mas ya, 1 batang lidi segini 2,5 tahun sudah jadi segini. Kita akan cek program akar yang kemarin sudah dipotong dan untuk kekosongan akarnya. Yuk disimak videonya. Masih bersama dengan Mas Ratno ini sang bujang bro, sang bujang. Ini loa ditanam dari sebesar lidi sampai sekian, kurang lebih berapa mas? 2,5 tahun memang. Agustus 2019 kita ingat dulu kita pernah mengadakan kontes lokal Kaliwiro itu di bulan Agustus 2019. Kita sekarang sudah 2021 bulan Desember, 2,5 tahun. Ini kita akan ngecek yang mana mas? Ini kan kemarin dulu ya pernah dibuat video, tapi kan waktu dulu baru dipotong. Nah kemarin saya coba belah karena sudah keluar akar serabut. Ini saya kemarin coba belah ya. Dan saya mau cek maksudnya kambiumnya sudah mulai jalan nutup atau belum. Iya oke. Kemarin berarti baru dipotong akar atau press akar ya mas ya, press akar di lahan ground untuk nanti selanjutnya dipecah. Nah, ini kalau ini kayaknya yang ini terakhir potong, ini belum keluar akar ini. Ini iya. Kayaknya yang bintik-bintik putih ini bahan serabut akar ya. Ini kurang lebih berapa lama mas? Ini baru 1 mingguan kayaknya. 1 mingguan tapi sudah mulai ya. Sudah mulai kelihatan. Karena ini sekarang kan musim hujan dan agak cepat ya. 1 mingguan ini baru dipotong. Kemudian yang sebelahnya ini? Sebelahnya ini saya barengan motong ini, yuk saya belah ini sama yang ini. Ini kan udah lama dipotong, jadi ini sudah banyak serabut. Ini kan serabut. Berarti bertahap ya. Jadi dipotong dulu, setelah muncul serabutnya baru dibelah. Ya. Ini kalau muncul serabut seperti ini berapa lama mas? Ini lebih hampir sama dengan nyangkok, sekitar 3 bulanan. 3 bulan? 3 bulan nggak nyampe sih. 2 bulan ya. Wah setara dengan orang nyangkok biasa ya. Nyangkok itu kan paling cuma 3 minggu mas. Ya. Cuma 3 minggu, tapi mantap sekali nih. Ini sudah keluar akar, ini dilihat. Ini juga baru saya pecah kemarin. Yuk saya subal pakai batu. Nah ini juga sudah keluar serabutnya. Ini sudah keluar serabutnya. Nanti akan muncul apa ya, serabut yang dominan, jadi akan lebih dominan gede kayak gini kan. Ini kan dulu kan ini ya, ini kan dulu kan serabut. Ini bahan ini dulu 1 akar ini. Gitu ya. Ini saya pecah. Ini jadi, dulu 1 akar memang. Saya pecah. 1 akar dipotong dulu atau pecah dulu? Potong dulu, kemudian keluar serabut, dipecah. Kemudian ini yang dominan, yang gede ini saya potong lagi. Nah, potong lagi nanti bisa terlihat keliling dunia seperti itu ya mas ya. Jadi akar tidak dominan, maksudnya panjang gitu, walaupun muter panjang itu kan kurang bagus. Seperti cabang sebenarnya akar. Jadi ketika ada akar yang muter seperti ini, 1 akar nanti ada cabangnya, nanti keluar cabang lagi, anak cabang akar, ranting akar seperti itu ya mas ya. Kira-kira seperti itulah bahasanya seperti ini. Nah ini mas dipotong, tumbuh akar itu sekitar kurang lebih 1 bulan 2 bulan ya mas ya. 2 bulan. Kemudian pecah lagi sampai membentuk seperti ini berapa lama mas? Itu kalau untuk membesarkan itu lama, karena pertama ini kan saya nggak seleksi potong akar satu-satu, enggak. Jadi nanti akan besar dengan sendirinya. Gitu ya. Mantap sekali. Kayaknya lama. Tapi program 2,5 tahun tapi sekian ini kan kurangnya kan yang sini kan kurang akar. Ini sebenarnya ada ya, tapi di bawah banget. Nah, coba saya pertahankan ini kan. Nah ini ada akar 1 dipertahankan, memang tujuannya untuk mengisi kekosongan walaupun cuma sekian. Ini dulu waktu saya buat video tentang ini masih serabut sekali ini. Nah ini sudah lumayan untuk sampai sekian ya, paling tidak ya bisa 1/2 tahun lah ya mas ya. Ini satu ya. Ini sini kan kurang
Nah, ini kurang. rencana saya nanti ini kan sudah saya belah. Ya. Nanti kalau ketika di sini yang dominan yang gede sini, Mm-mm. nanti yang sini saya potong lagi, keluar serabut, saya pecah lagi, yang satu saya tonjolkan sendiri untuk mengisi. Nah, ini tipsnya ya. Insya Allah bisa akar, bisa rapat. Untuk memprogram sebuah bonsai dari awal, kalau misalkan kita tidak punya bahan bonsai yang muter, sebenarnya bisa kita siasati seperti itu. Ketika kosong, tumbuh akar yang sedikit kita pertahankan, atau dari akar yang dominan kita pecah, kita arahkan untuk mengisi kekosongan seperti itu. Nah ini Mas, ini kan sudah jalan kambium ya. Nah, Ini sudah jalan kambium. Ini prosesnya dari pecah berapa lama ini? dari pecah sekitar 1 bulan. 1 bulan nih. Bulan jalan kami. Nah ini pecahan, sudah jalan kambiumnya di sini, nggak kelihatan ya memang. Ini sudah jalan kambiumnya di sini. Ini kan serabut. Ini ya. Targetnya berapa besarnya Mas ini Mas? Saya belum ada target besarnya seberapa, karena saya tetap targetnya dulu ke akar. Oh Enggak, ya. ini masih banyak akar yang kurang yang belakang sih. Mungkin nanti kedepannya kan akan saya cangkok sini. Ya formal lah, kalau akar bugar kan kita kan tujuannya ke formal. Berarti bogel ya Mas ya. Bogel nanti. Ya. Sedikit tips juga, kemarin juga saya pernah baca postingan-postingan dari teman di beberapa komunitas. Ketika kita program akar, belah batang, itu tips yang paling jitu adalah benar ini, mengelos atau membiarkan batang ini tetap tumbuh. Jadi jangan sesekali kita motong cabang untuk bonsai yang sedang dalam tahap program belah batang ataupun program akar. Tujuannya untuk mempermudah. Kalau misalkan ini pecah batang, terus ini diketok, lama sekali untuk menutup kambium tersebut. Bener yang Mas Ratno ya? Bener, itu benar sekali. Ya ini mantap sekali ya. Saran saya lebih baik enak dari cangkokan sih. Nah, jadi kita langsung bisa program akarnya, kita tata rapi. Kalau ya. ya. Ini kan kenapa di sini kurang? Ini memang dulu saya tanam dari alam, itu saya cabut yang dari biji yang kecil-kecil ditanam, baru program akar seperti ini. Kalau cangkokan muter ya. Contohnya mana Mas? Contohnya yang ada sebelah sana. Oh ya, kita cek. Ini juga cangkokan ya Mas ya? Kalau cangkokan enak, pasti akarnya muter. Tinggal kita nanti yang dominan yang mana kita potong, kita belah, kan seperti itu. Kalau ini cangkokan dulu sebesar apa? Ini segini. Ini batang yang mati ini. Oh ya segitu ya. Berapa lama Mas kalau ini Mas? Ini lama ini. Kenapa lama kok nggak tumbuh-tumbuh? Karena sudah ini kan jaraknya terlalu dekat. Iya nih. Makanya ini saya coba cangkok, nanti saya akan kurangi biar ini lebih longgar. Iya ini. Tips ground ya. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena salah satu pasti ada yang terhalang sinar mataharinya. Contohnya itu yang tadi ini ya. Bareng sama ini, tapi yang lebih gede. Ini kalah karena atasnya sudah tertutup. Nah kan. Kurang tenggar ya. Bahasa Jawa Tengah itu kurang tenggar atau tidak full sinar matahari. Tidak full sinar matahari. Kalau ini bukannya tidak full sinar matahari. Ini bonsai serut bro, mantap sekali kayak ular ya. Mantap sekali nih, tapi sayang mati, gagal. Itu akar ya. Tapi saya tanam kebalik, tapi mati. Tanam kebalik mati. Sayangnya udah keluar tunas dulu ya. Jatuh. Nah itu stres. Jadi ini sudah keluar tunas, tapi mungkin di tempat yang rawan ya, rawan jatuh. Saran juga ya bagi yang menanam serut hasil dongkelan, bener-bener kondisi yang nyaman tempatnya, aman tempatnya. Jangan sampai baru bertunas kok malah jatuh dongkar. Nasibnya bisa seperti ini bro. Rawan sekali, mantap. Lah ini calon bogel ini cangkokan juga kan. Nah, cangkokan akarnya sudah pasti muter, cuma pasti kalau kita biarkan ada yang dominan lebih gede. Sebenarnya ini saatnya untuk motong yang dominan ini. Potong keluar akar serabut, baru kita belah lagi, lebih enak. Ini proses pembentukan dari cabang ini di pohon indukan atau gimana Mas ini? Iya, saya ini dulu saya cari ini seperti ini kan.
ini banyak mata tunas yang lebih apa namanya, lebih apa ya, Rapet jaraknya ya? lebih rapet. Nah, ini ya. contohnya seperti ini jadinya. Kalau nyangkok Gitu. saya cari tunas yang lebih rapet. Ya, tips lagi ya, ketika kita pengen buat yang bogel, berarti tunas yang rapat, entah itu pohon loa, pohon sancang, itu waru ya, enak juga. Kalau tunas-tunasnya rapat seperti ini, kemudian dipotong ya Mas ya, potong tumbuh tunas-tunas seperti itu Mas, Iya, baru dicangkok. baru cangkok. Nah, berarti misalkan ini agak besar, kemudian dipotong atasnya, baru tumbuh tunas-tunas yang rapat seperti dulu ini. batangnya juga. Oh iya, bisa mantap. itu. Dibelah dulu batangnya supaya ini agak kekar ya, agak kekar. Ini juga sudah mantap nih, mantap sekali nih. Tapi sayang kayaknya nggak bisa dilego ini. Belum. Kayaknya ini nggak bisa dilego karena ini small ya tujuannya Mas ya. Iya. Small ini. Ya, nih kurang lebih ya sekitar Nah, 20-an ini, lah. Kalau ini bukan cangkokan tapi mirip cangkokan ya. bukan Ini cangkokan bukan tapi mirip cangkokan. Ini Maksudnya banyak akar yang kurang. Nah, jadi saya tanam bareng yang itu dari sekian ini dari yang besar tadi ya. karena terlalu dalam dulu. Ini di kolibag saya tutup pakai gendeng lagi. Yuk atasnya lagi saya seperti nyangkok. Oh, gitu. Saya sayat ya supaya keluar akar di atas. Nah, setelah itu saya udah banyak keluar akar, yuk saya bongkar lagi yang bawah, saya ketok. Hasil ketokan yang bawah ada? Masih ada di bawah. Oh kelihatan. ya, masih ada di bawah. Mati ya kemungkinan Mati. ya. Kemungkinan mati karena tertutup oleh media. Ini mantap sekali ini. Masih ada memang yang Kurang. ini kurang ya. Belum tumbuh akar Mas. Ini kurang satu. Paling Ini ya kurang satu ya. karena kadang kita sulit ya. Ya paling nanti diakali dengan ya Karang apalah. atau tidak mungkin ini juga nanti kalau tumbuh besar Ya, bisa kita sampingkan. Nah, masa kesampingkan bisa kita arahkan agak sedikit ke samping. Depannya di sini Mas? Dari sini. Oh, depannya dari sana malah. Sulit. Ya. Agak susah ini medannya, tapi dari sini juga terlihat mantap, dari sana lumayan mantap, luar biasa mantap maksudnya. Karena dari sini kan mungkin ini ya Mas ya, Ya. ada potongan seperti ini. Apa ya? Menutupi ya, menutupi kekurangan bahan bonsai kita ya seperti itu tadi. Kalau misalkan ada bekas potongan yang kurang rapet, kita bisa tutupi atau siasati pakai cara apapun lah, entah itu kita tempatkan di belakang atau kita tutup dengan karang dan sepertinya dan sebagainya seperti ini. Ini juga tahap pengelosan. Saya yakin ini kalau ini sudah besar, ini terusan batangnya juga sudah besar, ini rapat juga kok nanti ya. Ini rapat juga, mantap sekali nih. Kemudian yang itu, yang ini prosesnya akan lebih lama lagi ya, karena dulu saya tanam di kolibag itu masih ada kolibagnya. Enggak saya bongkar-bongkar, tumbuh sampai gede seperti itu, baru saya program akar itu nanti akan saya pindah lagi, saya tata akar lagi. ya, Saya kita lihat lebih dekat. Nah, Mohon maaf Mas Ratno, kita lihat lebih dekat. Iya. Depannya dari sana. Oh, depannya dari sini. Dari sini. Iya, mantap sekali nih. Ini juga ini nanti kedepannya saya kurang apa ya, kalau ini misalkan dari sini sangat ini apa namanya jelek sekali kan, saya akan coba dari sini nanti akarnya kan saya program lagi. Oh gitu ya, berarti nanti melihat perkembangan ini sudah mulai menutup ya Mas ya? Sudah, ini kambium sudah jalan. Ya, kambium sudah jalan, sudah lama. Ini juga 2,5 tahun barengan sama itu bareng, ya? semua ini bareng. Semuanya bareng. Karena dulu saya punya banyak ratusan dari yang segini-segini. Ya, cabutan dari alam ya. Cabutan dari alam karena untuk mendongkel induknya kan nggak mungkin ya, karena besar sekali. Kita dongkel atau cabut ya, bukan dongkel sih, ini cabut karena masih sekian ini. Jadi teman-teman pemula, kalau misalkan di situ hanya ada satu pohon loa misalkan atau pohon yang lainnya yang besar, jangan keburu apa namanya ego kalian itu dikedepankan ya untuk mendongkel pohon yang super besar itu. Tapi dengan cara cangkok atau bibitan-bibitan dari biji yang tumbuh itu bisa saja 2,5 tahun bro, sekian
mantap sekali nih. Ya, yang penting tanamnya itu di pinggir-pinggir yang Nah, airnya banyak air karena low ya. kalau lebih 2 kali lipat lebih cepat. Loa ficus resmosa itu senang sekali dengan air, makanya ditanam di daerah-daerah yang dekat dengan air. Ini bawahnya kolam ya, bawahnya kolam. Ini juga sama ya. Kalau ini dulu pernah bilang ini adalah hasil dari pecah akar. Yang mana Mas? Yang ini ya Mas ya? Ini baru pecah. Ya, ini juga sudah jalan kambium ini. Nah, kelihatan ya, ini sudah jalan kambium nih. Nah, ini sudah jalan kambium. Ini juga kayaknya juga perlu pecah lagi ya Mas ya. Itu karena yang ini yang ya, belakang itu kayaknya kurang ada akar. Nah, ini di belakang juga belum ada akarnya. Kemungkinan kalau ini potong kemudian pecah, kita bisa lebih mengarahkan lagi yang ke sini. Ini pecah saja sampai sini, mantap sekali nih, luar biasa. Ini belum dipecah Mas? Belum ada waktu. Lah ini kan sudah ada akar yang dominan sebenarnya. Ya, itu. Ini Serabutnya sudah bagus. Ini belum ya. Oke, mungkin sekian saja untuk program akar dari bonsai loa ini bersama dengan Mas Ratno. Oke. Ya, terima kasih lah. Lumut buat Lumut mancing. dah. Mancing mania. Mantap. Ya, oke ya. Semoga bermanfaat. Yang mau menyampaikan kritik saran, monggo silahkan sampaikan di kolom komentar. Kemudian yang mau berbagi tips, monggo silahkan hubungi Mas Ratno saja. Langsung datang ke sini juga bisa. Di lokasi di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, program akarnya mantap sekali nih. 2,5 tahun dari selidi sampai segitu. Luar biasa ya, mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.